Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kita semua. Kiranya berkat dan karunia Roh Kudus menyertai kita sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih atas kehadirannya dalam channel Apologet Awam Katolik Damai Kasih Channel. Untuk saudara-saudara terkasih di Indonesia, di 5 benua ya. 5 benua. Selamat pagi juga, selamat sore, selamat siang, selamat sore, selamat malam, ya, di belahan bumi dan benua yang lain. Ya. Singapura, Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea, Kanada, Amerika, Eropa, Amerika Latin, Meksiko, Afrika, dan negara-negara lainnya. Dan kiranya keluarga besar Aceh ini mendoakan kami dalam pewatan ini, dan segala kerendahan hati kami juga mohon atas permohonan maafnya bila ada salah kata, salah ucap, salah dalam perbuatan, dan terima kasih juga atas perhatiannya dan telah menonton DKC, Kasih Channel, dan semoga ini menjadi menambah wawasan kita dalam sejarah Katolik ya, dan itu adalah fakta dari bapak-bapak gereja kita, para rasul kita, serta dari firman yang hidup itu sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menikmati, selamat belajar bersama. Kiranya Tuhan memberkati. Damai Kristus untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kita akan, tema untuk malam ini adalah dengan thumbnail Bunda Maria diangkat ke surga, dasar ajaran gereja Katolik. Nah, ya, seperti apa sih? Ya, seperti apa sih? Apakah benar gereja Katolik tentang ajaran Bunda Maria diangkat ke surga? Nah, ini akan menjawab tuduhan-tuduhan bahwasanya Sang Perawan Maria itu tidak diangkat ke surga, ya, dan tuduhan-tuduhan lain yang skeptis lah ya tentang kenaikan Bunda Maria ya. Jadi nanti kita coba untuk membuka alkitabiah gitu ya. Ya, yang tidak alkitabiah lah. Sekali lagi, ajaran Katolik itu ya, selalu tidak bisa berdiri sendiri. Dalam orang awam Katolik itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa magisterium. Ya, dilarang keras untuk menafsirkan dengan liar secara pribadi karena ada magisterium. Menafsirkan apa itu yang harus ditafsir, tradisi suci dan kitab suci. Nah, karena iman seorang Katolik itu selalu dijaga oleh guru atau rabi atau magisterium, yaitu ajaran dari Kristus itu sendiri. Nah, selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Salve berkah dalam semua yang menonton acara ini. Damai Kristus berkata kita semua. Kemudian selanjutnya dari Om turun gunung dulu, nanti baru Om Usro. Om turun gunung, silakan Om turun gunung. Sepatah dua patah kata, salve.
Om turun gunung. Om Musro dulu, Om Musro. Iya. Selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, ya. berkah dalam. Ya, Paman ya, oke, lanjut. Dwi, Paman Peter, Paman turun gunung. Ya, tadi salahnya sendiri turun Om, Paman turun. Salam damai Om. Nggak buka mic, lama sekali. Ya, selamat malam juga kepada pemirsa, baik yang menonton maupun yang tidak berkah dalam semua ya, berkah dalam semua. Jadi tema hari ini ya, apa sih sebetulnya dasarnya Gereja Katolik mengeluarkan ya dogma Maria diangkat ke surga. Ini kan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dwi, Paman Dwi, bahwa banyak yang skeptis dan menuduh bahwa ini dasarnya nggak ada Alkitabiah dari mana, begitu, sehingga Gereja Katolik bisa menyatakan dogma Bunda Maria diangkat ke surga. Nah, pada sesi ini kita akan coba menjelaskan ya, apa sih dasar dari dogma itu, sehingga kita semua para awam Katolik ya, kita semua saling belajar ya, kita tidak merasa diri sebagai seorang yang pinter, kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama orang awam ya, kita saling memberikan sebagai seorang pengajar, tidak, kami hanya memberikan pengetahuan, informasi yang sepanjang yang kami tahu. Ya, mungkin kalau misalnya dari para penonton, pemirsa mempunyai informasi yang lain, ya bisa disampaikan kepada kami, ya saling melengkapi gitu. Monggo, Om turun gunung, silakan. Ya, bicara tentang tema ini ya, tentang Bunda Maria ini pasti banyak lah, sebagai hampir semua, mungkin semua kali ya, nggak tahu juga. Tapi saya membicarakan bahwa tentang Bunda yang satu ini ada sesuatu yang istimewa. Yang dulu saya pernah menolak beliau gitu ya. Bunda Maria hanya sekedar tempat melahirkan, tempat hanya jasanya, hanya melahirkan saja. Ternyata ada sesuatu misteri dari ucapan-ucapan, dan dalam Alkitab pun ada. Tapi nantilah itu dikentrung akan saya coba buka di situ. Untuk teman-teman, saya pribadi benar kata Paman Usro bahwa kita coba belajar bagaimana kita menghargai Sang Bunda. Seperti apa pesan wasiat Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib, bagaimana kita harus menerima Sang Bunda di dalam rumah kita. Ya, demikian mungkin prolog dari saya. Terima kasih. Kembali ke Om Dwi ya, yang lead acara ini. Lanjut Om. Ya, mungkin selamat menyaksikan Bapak Ibu sekalian, untuk segera kita buka literasi-literasi yang telah diberikan dan dijaga dan dirawat, dipelihara, kita semua bisa menyukainya, literasi-literasi dari dasar Bapak Gereja ini. Silakan Om Wisnu, Om Sro. Turun gunung. Om turun gunung untuk melanjutkan ke literasi langsung. Monggo disimak. Saya dulu ya, saya duluan ya. Selamat malam. Ya, jadi tema hari ini, apa dasar ajaran Gereja Katolik Bunda Maria diangkat surga? Turun. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga berdasarkan tradisi suci yang sudah diimani oleh gereja sejak lama, namun baru ditetapkan menjadi melalui pengajaran Bapak Paus Pius XII tanggal November 1950 yang berjudul Munificentissimus Deus. Doktrin ini berhubungan dengan dogma Immaculate Conception, Maria dikandung tanpa noda, yang diajarkan oleh Bapak Pius ke-9, 8 Desember 1854. Umat Kristen non-Katolik banyak yang mempertanyakan hal ini dan berpikir bahwa Gereja
dogma yang tidak berdasarkan kitab suci. Sebab bagi mereka sumber wahyu ilahi hanyalah kitab suci. Namun bagi orang Katolik, wahyu ilahi juga diperoleh dari tradisi suci yang telah berakar dan tumbuh di dalam gereja Katolik, di mana tradisi suci ini tidak terpisahkan dari kitab suci. Maka hal Maria diangkat surga memiliki dasar kitab suci, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Jadi jika gereja mengumumkan suatu doktrin, itu sebenarnya hanya mengumumkan apa yang sudah lama diimani oleh gereja, dan bukannya sesuatu yang baru tiba-tiba ditambahkan. Sebagai contohnya, pada waktu gereja Katolik mengumumkan pengajaran tentang Allah Trinitas pada tahun 325 pada Konsili Nikea, adalah bukan berarti sebelumnya tidak ada pengajaran Allah Trinitas ini. Tulisan-tulisan pengajaran para bapak gereja menjadi saksi yang hidup atas pengajaran tentang Trinitas. Demikian juga pada saat gereja Katolik menetapkan kanon Alkitab, yaitu pada Konsili Hippo tahun 1393 dan Konsili Kartage tahun 397, bukan berarti gereja Katolik baru menciptakan kitab suci pada saat itu. Sebelumnya, kitab-kitab yang menjadi bagian Alkitab itu sudah ada, namun baru pada saat itu ditetapkan sebagai kanon Alkitab atau kitab-kitab yang diakui sebagai diilhami oleh Roh Kudus untuk membedakannya dengan kitab lain yang hanya merupakan karya tulis biasa. Dengan pengertian yang sama, maka dogma Maria dikandung tanpa noda dan dogma Maria diangkat ke surga merupakan pengajaran yang telah lama ada dan diimani oleh gereja yang nyata ada dalam tulisan para bapak gereja. Nah, ini tadi kan dogmanya Munificentissimus Deus. Dalam pembukaan Munificentissimus Deus yang menyatakan dogma Bunda Maria diangkat ke surga, Bapak Paus Pius XII mengatakan bahwa dalam sejarah keselamatan, Bunda Maria mengambil tempat istimewa dan unik. Ini mengacu pada ayat 4, di mana dikatakan, setelah genap waktunya, bahwa dalam pemenuhan rencana keselamatan Allah ini, Allah dengan kemahakuasaannya memberikan hak-hak istimewa kepada Bunda Maria, agar nyatalah segala hatinya yang dinyatakan kepada Bunda Maria dalam keseimbangan yang sempurna. Maka, bahwa jika melahirkan Yesus, Bunda Maria disucikan dan dikandung tanpa noda dosa, dan selama hidupnya tidak berdosa, karena tidak seperti manusia lainnya, ia tidak mempunyai untuk berdosa. Maka selanjutnya adalah setelah wafatnya, Tuhan tidak akan membiarkan tubuhnya terurai menjadi debu, karena penguraian menjadi debu ini adalah konsekuensi dari dosa manusia. Sampai di sini suara masih jelas, Om? Sudah masih jelas ya? Clear, ya. Om. Jelas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ya, saya lanjutkan. Demikian pula dengan pengajaran bahwa Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru, karena dengan mengandung Yesus, ia menjadi tempat kediaman sabda Allah yang menjadi manusia, sang roti hidup. Ya, dalam kurung, kontraskan dengan tabut perjanjian lama, yang isinya adalah kitab Taurat Musa dan roti mana. Maka Maria mengalami persatuan dengan Yesus. Mazmur 132 ayat 8 mengatakan, bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat pemberhentianmu, engkau beserta tabut kekuatanmu. Dan dalam perjanjian baru, Bunda Maria lah yang disebut sebagai pasuri berpakaian emas Ofir. Mazmur 4 ayat 10 dan 14. Ini sejalan dengan penglihatan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu 12 dan tentu Lukas 1 ayat 28 dan 42. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan beserta engkau. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Bahwa pengangkatan Bunda Maria ke surga merupakan
pemenuhan janji Allah bahwa seorang perempuan, dalam hal ini Bunda Maria, yang keturunannya, yaitu Yesus, akan menghancurkan iblis dan kuasanya, yaitu maut. Ini bisa dilihat dari Kejadian 3 ayat 15, dan bahwa pengangkatan ini merupakan kemenangan atas dosa dan maut. Lihat Roma 5 dan 56, 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 20, ayat 54 sampai 57. Di mana kematian akan ditelan dalam kemenangan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54. Simeon Bunda Maria juga menunjukkan jalan kehidupan Bunda Maria yang melalui penderitaan dan bahwa suatu pedang akan menembus jiwanya. Lukas 2 ayat 35. Dan ini terpenuhi dengan penderitaannya melihat Yesus putranya disiksa sampai wafat di hadapan matanya sendiri. Penderitaan tak terlukiskan ini mempersatukannya dengan Kristus. Dan karenanya layaklah ia menerima janji yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 17. Dan karena Bunda Maria adalah yang pertama menderita bersama Yesus dengan sempurna, maka layaklah bahwa Tuhan Yesus memenuhi janji-janjinya ini dengan mengangkat Bunda Maria dengan sempurna, tubuh dan jiwa ke dalam kemuliaan surga segera setelah wafatnya. Namun, dasar yang kuat dari pengangkatan Bunda Maria ke surga adalah karena Maria adalah Bunda Allah. Sebab kemuliaan seseorang terletak dalam menghormati bapaknya dan malu anak ialah ibu ternista. Sirak 3 ayat 11. Maka fakta bahwa Kristus mengasihi bundanya Maria dan mempersatukannya di dalam misteri menjadikannya layak bahwa perempuan yang diciptakannya tidak bernoda dan perawan yang dipilihnya untuk menjadi ibunya menjadi seperti dia, menang dengan jaya atas kematian melalui pengangkatannya ke surga, sebagaimana Kristus telah menang atas dosa dan maut melalui kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Nah, ini bisa bedakan ya. Kalau Tuhan Yesus dia bangkit dan naik, tetapi kalau Bunda Maria apa? Diangkat. Diangkat. Jadi ya disamakan ya. Demikian juga yang tak kalah penting adalah karena sebagaimana yang disebutkan dari kitab suci dan sudah diajarkan oleh para bapak gereja, Maria adalah Hawa yang baru. Sebab karena kesalahan satu orang, maka umat manusia jatuh dalam dosa. Sedangkan karena ketaatan satu orang, umat manusia dibenarkan. Roma 5 ayat 18 sampai 19. Sebagaimana Hawa dahulu mengambil bagian dalam ketaatan Adam, demikian pula Maria sebagai Hawa yang baru mengambil bagian dalam ketaatan Kristus sebagai Adam yang baru. Dengan tidak ketaatannya, Hawa yang pertama membawa kematian bagi umat manusia, sedangkan Bunda Maria dengan ketaatannya membawa hidup bagi umat manusia, karena ia mengandung sang hidup yang menebus dan memberikan kehidupan kekal kepada manusia. Maria secara istimewa menyatu dan bekerja sama dengan Kristus, tidak saja dengan melahirkannya, tetapi juga dalam fase-fase penting dalam kehidupannya selanjutnya. Saat ia dipersembahkan ke Bait Allah, saat mukjizatnya yang pertama, saat ia disalibkan, saat kenaikannya surga, dan saat Pentakosta. Maka, jika kasih Adam kepada Hawa membimbingnya kepada dosa, kasih Kristus kepada Bunda Maria membimbingnya untuk mengambil bagian di dalam pertentangannya melawan dan kepada hasil akhirnya, yaitu kemenangan total di dalam tubuh dan jiwa atas dosa dan maut. Di sepanjang sejarah sekali gereja dibangun dengan tema Bunda Maria diangkat surga. Dalam doa-doa liturgi gereja sudah banyak doa-doa yang menunjukkan Maria ini diangkat ke surga setelah wafatnya.
Hal ini kita ketahui dari Sacramentarium Gregorianum yang mengatakan, sangat terberkatilah hari ini, oh Tuhan, di mana Bunda Allah menderita wafat, namun tidak terikat oleh belenggu kematian, sebab ia telah melahirkan Sang Putra Allah yang menjelma dalam tubuhnya. Dan juga dalam Menai Totio Ani, Tuhan Raja semesta alam telah memberikan kepadamu, dalam hal ini Bunda Maria, rahmat yang mengatasi kodrat. Seperti ia menjagamu tetap perawan saat melahirkan, maka ia telah menjaga tubuhmu takkan rusak dikubur, dan telah memuliakan tubuhmu dengan perbuatannya yang ilahi mengangkatnya dari dalam kubur. Liturgi memang tidak menyebabkan atau menjadi sumber iman Katolik, tetapi merupakan hasil atau disebabkan oleh iman Katolik. Jadi liturgi di sini adalah sebuah buah, adalah seperti buah yang dihasilkan dari pohon. Maka di sini ketahui bahwa iman gereja tentang pengangkatan Bunda Maria ke surga telah lama berakar dalam gereja. Para kudus yang mengajarkan ini antara lain adalah Santo Yohanes Damaskus 6-75, Santo Antonius Papa 1195-231, Santo Thomas Aquinas 1225-1274, Santo Albertus Agung, Santo Bernardinus 1380-1400, Santo Robertus Bellarminus 1542-1621, Santo Pius Canisius 1520-1997, Alphonsus Liguori 1696-1787. Bisa dilihat dari urian ya Munificus Deus tadi dari nomor 26 sampai 36. Berikut ini adalah bunyi dogma. By the authority of our Lord Jesus Christ, of the blessed Apostle Peter and Paul, on authority, we pronounce, declare, and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory. Lanjut Om. Terjemahannya adalah sebagai berikut. Dengan otoritas dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Rasul Petrus dan Paulus yang terberkati, dan oleh otoritas kami sendiri, kami mengumumkan, menyatakan, dan mendefinisikannya sebagai sebuah dogma yang diwahyukan Allah, bahwa Bunda Tuhan yang tak bernoda, perawan Maria yang tetap perawan, setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Munificus Deus tadi nomor 44. Pada saat Paus Pius XII mengumumkan dogma ini, ia menggunakan wewenangnya sebagai magisterium, dan ia bertindak atas nama Kristus untuk mengajar umatnya. Perlu kita ketahui bahwa Bunda Maria diangkat ke surga dan bukan naik ke surga. Diangkat berarti bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan diangkat oleh kuasa Allah. Sedangkan Yesus naik ke surga oleh kekuatannya sendiri. Bagi orang Katolik, peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga adalah peringatan akan pengharapan kita akan kebangkitan badan di akhir zaman, di mana kita sebagai orang beriman, jika hidup setia dan taat kepada Allah sampai akhir, maka kita pun akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan itu. Bahwa kita akan diangkat ke surga, tubuh dan jiwa untuk nanti bersatu dengan Dia dalam kemuliaan surgawi. Maka, dogma Maria diangkat ke surga bukan semata-mata doktrin untuk menghormati Maria, tetapi doktrin itu mau menunjukkan bahwa Maria adalah anggota gereja yang pertama yang diangkat ke surga. Jika kita hidup setia melakukan perintah Allah dan bersatu dengan Kristus, seperti Bunda Maria, kita pun pada akhir zaman nanti akan diangkat ke surga, jiwa dan badan seperti Dia. Dengan diangkatnya Bunda Maria ke surga, maka
Ia yang telah bersatu dengan Yesus akan menyertai kita yang masih bersiara di dunia ini dengan doanya, karena berpegang bahwa doa orang besar kuasanya. Yakobus. Maka betapa kuasa doa Bunda Maria telah dibenarkan oleh Allah dan diangkatnya surga. Ya, sampai sini mungkin gantian ya. Siapa nih? Om Peter atau Om Turun Gunung nih? Dilanjut. Ya, saya. Om Turun Gunung ya. Dari itu ya. Ya. Langsung ya. Beberapa tulisan Bapak Gereja tentang Bunda Maria diangkat ke surga, antara lain dari Pseudo Melito, sekitar tahun 300. Oleh karena itu, jika hal itu berada dalam kuasamu, adalah nampak benar bagi kami pelayan-pelayanmu, bahwa seperti engkau yang telah mengatasi maut, bangkit dengan mulia, maka engkau seharusnya mengangkat tubuh bundamu dan membawanya dengan sukacita ke dalam surga. Lalu kata Sang Penyelamat, jadilah seperti perkataanmu. Terus Om bawa dari Timotius dari Yerusalem tahun 400. Oleh karena itu sang perawan Bunda Maria tidak mati sampai saat ini, melihat bahwa ia yang pernah tinggal di dalamnya, melihat bahwa memindahkannya ke tempat pengangkatannya. Terus Yohanes sang teolog sekitar tahun 400, Tuhan berkata kepada ibunya, biarlah hatimu bersuka dan bergembira, sebab setiap rahmat dan karunia telah diberikan kepadamu dari Bapakku di surga, dan dariku dan dari Roh Kudus. Setiap jiwa yang memanggil namamu tidak akan dipermalukan, tetapi akan menemukan belas kasihan dan ketenangan dan dukungan dan kepercayaan diri, baik di dunia sekarang ini dan di dunia yang akan datang. Di dalam kehadiran Bapakku di surga, dan dari saat itu, semua mengetahui bahwa tubuh yang tak bercacat dan yang berharga itu telah dipindahkan ke surga. Keempat, dari Gregorius dari Tours tahun 575. Para rasul mengambil tubuhnya atau jenazah Bunda Maria dari peti penyangganya dan menempatkannya di sebuah kubur, dan mereka menjaganya, mengharapkan Tuhan agar datang. Dan lihatlah, Tuhan datang kembali di hadapan mereka, dan setelah menerima tubuh itu, ia memerintahkan agar tubuh itu diangkat di awan ke surga, di mana sekarang bergabung dengan jiwanya. Bersukacita dengan para terpilih Tuhan. Yang kelima, Theoteknos dari Livia tahun 600. Adalah layak bahwa tubuh Bunda Maria yang tersuci, tubuh yang melahirkan Tuhan, yang menerima Tuhan menjadi ilahi, tidak rusak, diterangi oleh rahmat ilahi, dan kemuliaan yang penuh, agar hidup di dunia untuk sementara dan diangkat ke surga dengan kemuliaan, dengan jiwanya yang menyenangkan Tuhan. Yang keenam, dari Modestus dari Yerusalem, sebelum tahun 634. Sebagai Bunda Kristus yang termulia, telah menerima kehidupan dari Dia, yaitu Kristus. Ia telah menerima kekekalan tubuh yang tidak rusak, bersama dengan Dia yang telah mengangkatnya dari kubur dan mengangkatnya kepada dirinya dengan cara yang hanya diketahui olehnya. Yang ketujuh, dari Germanus dari Konstantinopel tahun 683. Engkau adalah Ia
yang nampak dalam kecantikan dan tubuhmu yang perawan adalah semuanya kudus, murni, keseluruhannya adalah tempat tinggal Allah. Sehingga karena itu dibebaskan dari penguraian menjadi debu. Meskipun masih manusia, tubuhmu diubah ke dalam kehidupan surgawi yang tidak dapat musnah. Sungguh hidup dan mulia, tidak rusak, dan mengambil bagian dalam kehidupan yang sempurna. Kedelapan dari Yohanes Damaskinus tahun 697 adalah layak bahwa ia yang tetap perawan pada saat melahirkan tetap menjaga tubuhnya dari kerusakan, bahkan setelah kematiannya, adalah layak bahwa dia yang telah menggendong Sang Pencipta sebagai anak di dadanya dapat tinggal di dalam tabernakel ilahi. Adalah layak bahwa mempelai yang diambil Bapa kepadanya dapat hidup dalam istana ilahi. Adalah layak bahwa ia yang telah memandang putranya disalib dan yang telah menerima di dalam hatinya pedang duka cita yang tidak dialaminya pada saat melahirkannya, dapat memandang dia saat dia duduk di sisi Bapa. Adalah layak bahwa Bunda Tuhan memiliki apa yang dimiliki oleh putranya, dan bahwa ia layak dihormati oleh setiap makhluk ciptaan sebagai ibu dan hamba Tuhan. Dari Gregorian Sacramentary tahun 795. Terhormat bagi kami, oh Tuhan, perayaan hari ini yang memperingati Bunda Allah yang kudus, yang meninggal dunia untuk sementara waktu, namun tetap tidak dapat dijerat oleh maut, yang telah melahirkan putramu, Tuhan kami yang menjelma dari dirinya. Berkah dalam. Untuk informasi, Gereja Katolik sangat mengistimewakan Bunda Maria. Jadi pesta diangkat ke surga kalau nggak salah itu 15 Agustus ya Om ya. 15 Agustus ya untuk perayaan itu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan. Terima kasih Om Turun Gunung. Kita masuk ke intro dulu ya Bapak Ibu sekalian. Setelah tadi dibacakan oleh Om Tunung. Ya, silakan intronya. Hierarki itu betul-betul yang dulunya dibuang-buang, disingkirkan, ditendang-tendang, tapi sekarang pada cari hierarki. Kita sekarang yang sudah menjalankan hierarki baik sekali, harusnya itu. Bedanya hierarki, tidak ada demokrasi. Ya, kalau agama ada demokrasi, hancur, terpecah-pecah. Maka sekarang kita mengakui sungguh hierarki dari paus, para uskup, kardinal, lalu juga kepada kita semua harus bekerja sama. Saya berharap juga di Keuskupan Purwokerto ini, yuk kita bersatu, berjuang bersama dengan pemerintah. Supaya 100% pemerintah, 100% Indonesia, dan 100% Katolik itu harus sama-sama. Tapi belum bisa menjadi 100% Indonesia kalau kita sebenarnya belum juga mengenal sungguh-sungguh yang menjadi 100% Katolik. Ingat di hierarki, bukan kesepakatan iman atau persetujuan iman, tapi ketaatan iman. Orang mengatakan obediensia sicut cadaver, taatlah seperti mayat. Itu kehebatan di
kami menyuguhkan video sedikit ya, mungkin untuk apa? Untuk dapat mengurangi ketegangan dalam literasi fakta-fakta sejarah. Silahkan dibentangkan, ditayangkan video ini. Lanjut. Mamma. Sei arrivato, bambino mio, figlio mio, il mio creatore. Potevo abbandonarti. Io sono solo una piccola mamma. Che anche senza capire ha continuato ad amare Dio. Oggi i tuoi occhi lo contempleranno in paradiso. Ma io non ne sono degna, perché ho amato mio figlio più di Dio. È lo stesso. È lo stesso. A chi la lasceremo? E tu? Tu sei la madre dei 12 rami. La madre della mia chiesa. Chi guarderà te verrà a me. Terima kasih ya, kita lihat jelas ya. Mungkin Om Turun Gunung bisa menjelaskan ini. Om Turun Gunung apa Om Peter ini? Om Peter ya? Silakan. Om Peter boleh, Om Peter silakan, monggo. Tempat. Om Turun Gunung. Iya, Ya, Om Turun Gunung. Kalau silakan. lihat video ini hanya untuk memastikan untuk teman-teman Katolik, saya juga gitu ya, bahwa yang ditekankan adalah pesta Bunda Maria diangkat ke surga, diangkat bukan naik ke surga. Itu agak sedikit berbeda, bahwa di sini adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengangkat, bukan Bunda Maria yang naik ke atas. Kalau Tuhan Yesus itu dia sendiri yang mengangkat dirinya ke surga ya. Tapi kalau Bunda Maria diangkat ke surga oleh putranya. Ya gitu doang sih sebetulnya, untuk simpelnya, untuk menjelaskan mungkin tak banyak kesalahan pemikiran, termasuk saya dulu gitu. Terima kasih. Monggo Om Peter. Lanjut Om Peter. Oke.
Apakah ada video kedua? Sorry, mohon maaf sebentar. Enggak, langsung ya. Sebentar, saya cut dulu sebentar. Jadi ini tentang literasi kedua ini adalah tulisan Santo Yusuf dari Arimatia, bukan? Yusuf dari Arimatia. Dan tulisan ini saya disclaimer dulu, mohon dikoreksi kalau salah. Tetap tulisan ini tidak dipakai gereja sebagai dasar pengajaran ya. Tidak dipakai gereja sebagai dasar pengajaran, tetapi merupakan tulisan yang layak dibaca. Ya, ini tulisan yang layak dibaca. Jadi bukan dipakai untuk dasar pengajaran. Begitu. Jadi mungkin supaya tidak salah paham ya. Tapi kalau misalnya saya salah, mohon dikoreksi gitu. Oke, monggo dilanjut. Ya, saya lanjut. Silakan Om Peter. Oke, tentang wafatnya Perawan Maria yang diberkati. Pada saat itu, sebelum Tuhan memasuki kesengsaraannya, dan di antara banyak kata yang ibu tanya kepada putranya, mulai bertanya kepadanya tentang kepergiannya sendiri. Menyapanya sebagai berikut. Oh putra yang terkasih, aku berdoa kepada kekudusanmu bahwa ketika jiwaku keluar dari tubuhku, kau memberitahu aku pada hari ketiga sebelumnya. Dan apakah engkau terkasih dengan para malaikatmu menerimanya? Kemudian dia menerima doa dari ibu tercintanya dan berkata kepadanya, wahai istana dan kuil Tuhan yang hidup, wahai ibu yang terberkati, wahai ratu semua orang suci, dan terberkati di atas semua wanita, sebelum engkau membawaku dalam rahimmu, aku selalu menjagamu dan membuatmu diberi makan setiap hari dengan makanan malaikatku. Seperti yang kau tahu, bagaimana aku bisa meninggalkanmu setelah kau menggendongku dan memeliharaku dan membawaku pergi ke Mesir dan menanggung banyak kesulitan untukku. Maka ketahuilah bahwa malaikatku selalu menjagamu dan akan menjagamu bahkan sampai kepergianmu. Tetapi setelah saya mengalami penderitaan untuk manusia, seperti yang tertulis, dan bangkit kembali pada hari ketiga, dan setelah 40 hari naik ke surga, ketika Anda akan melihat saya datang kepada Anda dengan malaikat dan malaikat, dengan orang suci, dan dengan perawan, dan dengan murid-muridku, ketahuilah dengan pasti bahwa jiwamu akan dipisahkan dari tubuh. Dan aku akan membawanya ke surga. Karena jiwamu tidak akan pernah mengalami kesengsaraan atau penderitaan. Kemudian dia bersukacita dan memuliakan dan mencium lutut putranya dan memberkati pencipta langit dan bumi, yang memberinya hadiah seperti itu melalui Yesus Kristus putranya. Ketika Anda akan melihat saya datang kepada Anda dengan malaikat dan malaikat agung, dengan orang-orang kudus, dan dengan perawan, dan dengan murid-murid saya, ketahuilah dengan pasti bahwa jiwa Anda akan dipisah dari tubuh, dan saya akan membawa ke surga, di mana itu tidak pernah terjadi. Semua memiliki kesengsaraan atau penderitaan. Kemudian dia bersukacita dan memuliakan dan mencium lutut putranya dan memberkati pencipta langit dan bumi, memberinya hadiah seperti itu melalui Yesus Kristus putranya. Ketika Anda melihat saya datang kepada Anda dengan malaikat
dan malaikat agung, dengan orang-orang kudus, dan dengan perawan, dan dengan murid-murid saya, ketahuilah dengan pasti bahwa jiwa Anda akan dipisahkan dari tubuh. Dan saya akan membawanya ke surga, di mana itu tidak akan pernah terjadi. Semua memiliki kesengsaraan atau penderitaan. Kemudian dia bersuka cita dan memuliakan. Oh, Dan mencium lutut. Komputer, mohon maaf. Yes. Komputer, mohon maaf. Yes. Stop dulu. Kayak ini ada pengulangan tadi, ada double ya. Nah, langsung aja oleh karena itu tadi. Nah, double tick ya. Ya, langsung ini aja. Oleh karena itu, pada tahun kedua, setelah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, perawan Maria yang terberkati terus berdoa siang dan malam. Dan pada hari ketiga, sebelum dia meninggal, seorang malaikat Tuhan datang kepadanya dan memberi hormat kepadanya, berkata, "Salam, Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu." Dan dia menjawab mengatakan, "Terima kasih kepada Tuhan." Sekali lagi dia berkata kepadanya, "Terimalah telapak tangan ini yang dijanjikan Tuhan kepadamu." Dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan sangat gembira menerima dari tangan malaikat telapak tangan yang dikirimkan kepadanya. Malaikat Tuhan berkata kepadanya, "Pengangkatanmu akan terjadi setelah 3 hari." Dan dia menjawab, "Terima kasih kepada Tuhan." Kemudian dia memanggil Yusuf dari kota Arimatea dan murid-murid Tuhannya. Mereka, baik kerabat maupun kenalanku, dia mengumumkan kepergiannya ke semua orang yang berdiri di sana. Kemudian Maria berkati membasuh dirinya dan berpakaian seperti seorang ratu dan menunggu kedatangan putranya, seperti yang telah dia janjikan kepadanya. Dan minta semua kerabatnya untuk tetap di sampingnya dan memberinya kenyamanan. Dan dia bersama ketiga perawannya, Sephora, Abigail, dan Zael. Tetapi murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus telah tersebar ke seluruh dunia untuk berkhotbah pada umat Allah. Kemudian pada jam ketiga terjadi guru hebat, hujan, kilat, dan kesusahan, dan gempa bumi. Sementara Ratu Mary berdiri di kamarnya. Yohanes Penginjil dan Rasul tiba-tiba dibawa dari Efesus dan memasuki kamar Maria yang diberkati dan memberi hormat kepadanya dan berkata kepadanya, "Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu." Dan dia menjawab, "Terima kasih kepada Tuhan." Dan mengangkat dirinya, dia mencium Saint John. Dan Maria terberkati berkata kepadanya, "Wahai putraku tersayang, mengapa engkau meninggalkan aku pada saat seperti ini dan tidak mengindahkan perintah gurumu untuk menjagaku seperti yang dia perintahkan kepadamu saat dia tergantung di salib?" Dan dia meminta maaf dengan lutut tertekuk. Kemudian Maria yang terberkati memberinya berkat dan menciumnya lagi. Dan ketika dia ingin bertanya kepadanya dari mana dia datang dan untuk alasan apa dia datang ke Yerusalem, lihatlah, semua murid Tuhan, kecuali Thomas yang disebut Didimus,
dibawa oleh awan ke pintu kamar Maria yang diberkati. Mereka berdiri dan masuk dan memberi hormat kepada ratu dengan kata-kata berikut dan memujanya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu. Dan dia dengan bersemangat mencium mereka dan bersyukur kepada Tuhan. Inilah nama murid-murid Tuhan yang dibawa ke sana dalam awan. Yohanes Penginjil dan Yakobus saudaranya, Petrus dan Paulus, Andreas, Filipus, Lukas, Barnabas, Bartolomeus, dan Matius, Matias yang disebut Justus, Simon Kananaya, Yudas dan saudaranya, Nikodemus dan Maximianus, dan banyak lainnya yang tidak dapat dihitung. Kemudian Maria yang diberkati berkata kepada saudara-saudaranya, "Apa ini? Sehingga kamu semua datang ke Yerusalem?" Peter menjawab, berkata kepadanya, "Kami perlu menanyakan hal ini kepada Anda. Dan apakah Anda mempertanyakan kami?" Tentu saja. Seperti yang saya pikirkan, tidak ada dari kita yang tahu mengapa kita datang ke sini hari ini dengan begitu cepat. Saya berada di Antioquia, dan sekarang saya di sini. Semua menyatakan dengan jelas tempat mereka berada hari itu. Dan mereka mendengar hal-hal ini. Maria yang terberkati berkata kepada mereka. Dan mereka semua heran bahwa mereka ada di sana ketika mereka mendengar hal-hal ini. Maria terberkati berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada putraku, sebelum dia menanggung sengsara, bahwa dia dan kamu harus ada saat kematianku. Dan dia memberi saya hadiah ini. Dari mana Anda mungkin tahu bahwa keberangkatan saya akan besok? Jaga dan berdoalah bersamaku, agar ketika Tuhan untuk menerima jiwaku, dia dapat menemukanmu sedang memperhatikan." Kemudian semua berjanji bahwa mereka akan menonton. Mereka menonton dan doa sepanjang malam dengan mazmur dan nyanyian, dengan iluminasi luar biasa. Tidak seorang pun dari kami yang tahu mengapa kami datang ke sini hari ini dengan begitu cepat. Saya berada di Antioquia dan sekarang saya di sini. Semua menyatakan. Ini ada pengulangan lagi, kelihatannya ada pengulangan lagi. Ya. Langsung turun aja. Ya, turun. Lanjut turun lagi. Nah, ini langsung aja dan pada ketiga itu. Dan ketika hari Tuhan tiba pada jam ketiga, sama seperti Roh Kudus turun ke atas para rasul di awan. Demikian pula Kristus turun dengan banyak malaikat dan menerima jiwa ibu tercintanya. Karena ada kemegahan dan keharuman yang begitu manis, dan para malaikat menyanyikan lagu-lagu pujian, di mana Tuhan berkata, seperti bunga bakung di antara duri. Demikianlah cintaku di antara para putri, sehingga semua yang hadir di sana jatuh tertelungkup, seperti para rasul jatuh ketika Kristus mengubah dirinya di hadapan mereka di Gunung Tabor. Dan selama 1,5 jam penuh, tidak ada yang bisa bangkit. Tetapi ketika cahaya padam
Dan pada saat yang sama dengan cahaya itu sendiri, jiwa perawan Maria yang diberkati diangkat ke surga dengan mazmur, himne, dan nyanyian pujian. Dan saat awan naik, seluruh bumi terguncang. Dan pada jam yang sama, setan memasuki mereka dan mereka mempertimbangkan apa yang harus mereka lakukan dengan tubuhnya. Dan mereka mengangkat senjata, mereka dapat membakar tubuhnya dan membunuh para rasul, karena dari dia telah keluar perceraian Israel, karena dosa-dosa mereka, berkumpulnya orang-orang bukan Yahudi. Tapi mereka dipukul dengan kebutaan, membenturkan kepala mereka ke dinding, dan saling memukul. Kemudian para rasul terkejut oleh begitu banyak cahaya bangkit, dan dengan mazmur membawa tubuh suci turun dari Gunung Sion ke lembah Yosafat. Tetapi ketika mereka berjalan di tengah jalan, lihatlah seorang Yahudi tertentu bernama Ruben ingin membuang usungan suci dengan tubuh Maria yang diberkati ke tanah. Tapi tangannya mengering, bahkan sampai ke siku. Apakah dia mau atau tidak? Dia pergi bahkan ke lembah Yosafat, menangis dan meratap karena tangannya diangkat ke tandu. Dan dia tidak dapat menarik kembali tangannya ke dirinya sendiri. Dan dia mulai bertanya kepada para rasul, agar dengan doa mereka dia dapat diselamatkan dan dijadikan seorang Kristen. Kemudian para rasul berlutut, meminta Tuhan untuk melepaskannya. Dan dia disembuhkan pada jam yang sama, mengucap syukur kepada Tuhan, dan mencium kaki ratu semua orang, kudus dan rasul. Dibaptis di tempat yang sama, dan mulai memberitakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian para rasul dengan sangat hormat membaringkan tubuh di kuburan, menangis dan bernyanyi melalui cinta dan kemanisan yang luar biasa. Dan tiba-tiba ada cahaya yang menyinari mereka dari surga, dan mereka jatuh ke tanah, dan tubuh suci itu diangkat para malaikat ke surga. Kemudian Thomas yang paling diberkati tiba-tiba dibawa ke Bukit Zaitun, dan melihat tubuh yang paling diberkati naik ke surga, dan mulai menangis. Dan berkata, "Oh, Ibu yang terberkati, Ibu yang tidak bernoda, jika sekarang saya telah menemukan kasih karunia karena aku melihatmu. Buat hambamu gembira melalui kasih sayangmu, karena kamu akan pergi ke surga." Kemudian ikat pinggang yang digunakan para rasul untuk melingkari tubuh Maha Suci dilemparkan dari surga ke Thomas yang diberkati, dan mengambilnya dan menciumnya dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dia datang lagi ke lembah Yosafat. Dia menemukan semua rasul dan kerumunan besar lainnya di sana, memukuli dada mereka karena kecemerlangan yang telah mereka lihat, dan melihat dan mencium satu sama lain. Peter yang diberkati berkata kepadanya, "Sungguh, kamu selalu keras kepala dan tidak percaya. Karena ketidakpercayaanmu, Allah tidak berkenan jika engkau bersama kami pada penguburan Ibu Juru Selamat." Dan dia sambil memukuli dadanya berkata, "Saya tahu dan sangat yakin bahwa saya selalu menjadi orang yang jahat dan tidak percaya. Oleh karena itu saya meminta maaf kepada Anda semua atas sikap keras
dan ketidakpercayaan saya. Dan mereka semua untuknya. Kemudian Thomas yang diberkati, di mana Anda meletakkan tubuhnya? Dan mereka menunjuk kubur dengan jari mereka. Dan dia berkata, tubuh yang disebut paling suci tidak ada di sana. Kemudian Peter yang diberkati berkata kepadanya, sudah pada kesempatan lain Anda tidak akan percaya kebangkitan Guru dan Tuhan kita atas kata-kata kami. Kecuali jika Anda membantu dia dengan Anda dan melihat dia, bagaimana Anda akan mempercayai kami bahwa tubuh suci ada di sini. Tetap saja dia bersikeras mengatakan, itu tidak ada di sini. Kemudian seperti dalam kemarahan, mereka pergi ke kubur yang baru dilubangi di batu dan mengambil batu itu. Tetapi mereka tidak menemukan mayatnya. Tidak tahu harus berkata apa, karena mereka telah diyakinkan oleh perkataan Thomas. Kemudian Thomas yang diberkati memberitahu mereka bagaimana dia menyanyikan tadi. Dia masih mengenakan jubah imamatnya. Dia tidak mengetahui firman Tuhan. Telah dibawa ke Bukit Zaitun dan melihat tubuh Maha Suci Maria yang diberkati naik ke surga. Dan berdoa padanya untuk memberinya berkat. Dia mendengar doanya dan melemparkan ikat pinggangnya yang dia miliki tentang dirinya. Dan para rasul lihat ikat pinggang yang telah mereka kenakan padanya, memuliakan Allah. Semua meminta pengampunan dari Thomas yang diberkati. Karena berkat yang telah diberikan oleh Maria yang diberkati kepadanya, dan karena dia telah melihat tubuh yang paling suci naik ke surga. Oke, dilanjutkan oleh siapa? Om Dwi. Silakan, Om turun gunung. Dan awan yang sama yang membawa mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Seperti Filipus ketika dia membaptis sida-sida. Seperti yang terbaca dalam Kisah Para Rasul. Dan ketika Nabi Habakuk membawakan makanan kepada Daniel yang berada di gua singa dan segera kembali ke Yudea. Demikian juga para rasul segera kembali ke tempat semula untuk berkhotbah kepada umat Allah. Juga tidak mengherankan bahwa dia melakukan hal-hal seperti itu, yang masuk ke dalam perawan dan keluar darinya meskipun rahimnya tertutup, yang meskipun gerbangnya tertutup, masuk ke murid-muridnya, yang membuat orang tuli mendengar, membangkitkan orang mati, mentahirkan penderita kusta, membuat orang buta melihat, dan melakukan banyak hal ajaib lainnya. Untuk mempercayai ini bukanlah hal yang meragukan. Saya adalah Yusuf yang membaringkan tubuh Tuhan di kuburan dan melihat dia bangkit kembali. Dan siapa sebelum kenaikan dan setelah kenaikan Tuhan selalu menjaga bait sucinya yang paling suci? Bunda Maria, perawan yang diberkati dan yang telah menyimpan dalam tulisan dan di dadaku hal-hal yang keluar dari mulut Allah. Dan bagaimana hal-hal yang disebutkan di atas dilakukan oleh penghakiman Allah. Dan aku telah memberitahukan kepada semua orang
Yahudi dan bukan Yahudi. Hal-hal yang aku lihat dengan mataku dan dengar dengan telingaku, dan selama aku hidup, aku tidak akan berhenti untuk menyatakannya. Dan Dia yang asumsinya pada hari ini dihormati dan disembah di seluruh dunia, Mohon maaf, marilah kita asumsinya itu pengangkatan ya. Asumsinya itu pengangkatan. assumption. Ya, asumsinya pengangkatan. Diulang aja Om, turun gunung. Diulang dari mana nih? Dan Dia ini ya. Ya, Dan Dia yang pengangkatan pada hari ini dihormati dan disembah di seluruh dunia. Disembah apa enggak itu? Dihormati kali ya. Dihormati dan disembahnya ini aslinya kata-katanya apa ya? Emang begitu ya? Dirayakan. Dirayakan ya, betul dirayakan. Pas lah itu dirayakan. Dihormati. Oh, dari ulang ya. Dan Dia ya. Dan Dia yang pengangkatannya pada hari ini dihormati dan dirayakan seluruh dunia. Marilah kita dengan tekun memohon agar Dia memperhatikan kita di hadapan putranya yang paling saleh di surga. Saleh ini kudus mungkin ya. Ya, saleh kudus ya. Ulang lagi ya, dari dan Dia ya berarti ya. Dan Dia yang pengangkatannya pada hari ini dihormati dan dirayakan di seluruh dunia. Marilah kita dengan tekun memohon agar Dia memperhatikan kita di hadapan putranya yang paling kudus di surga, yang kepadanya pujian dan kemuliaan selama berabad-abad yang tak berkesudahan. Amin. Berkah dalam. Ya, tadi itu judul aslinya itu tulisannya adalah The Passing of Mary ya. The Passing of Mary. Tulisannya adalah The Passing of Mary. Jadi kalau dilihat dari perkataan di dalamnya ya kemungkinan itu ditulis oleh Yusuf dari Arimatia ya. Jadi ini disclaimer saya ya tadi buku itu tadi bukan untuk pengajaran resmi gereja ya, bukan, tetapi suatu tulisan yang layak dibaca. Ya, terima kasih. Monggo. Oke, terima kasih Om Doni. Kita Om Usro, kita masuk ke intro dulu ya. Silahkan. Halo. Om Dwi suaranya nggak dengeran Om. Ya, halo. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara terkasih. Masuk ke sesi apa sekarang nih Om? Nah, mau TikTokan dulu atau apa? Monggo. Om Peter. Ada video yang ada lagi nggak? Oh ya, betul. Kayaknya TikTokan dulu TikTok iya, dulu aja ya. Baru nanti
Ya kita video dulu aja ya, baru nanti kita lagi ya. Oke, boleh itu juga, boleh. Oke, video dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Bukan relikui Santa Perawan Maria. Tidak perlu kamu menyanyiakan waktu untuk mencarinya. Tubuh Santa Maria dijaga dari kerusakan dalam kubur. Karenanya, relikuinya tidak akan kamu temukan dimanapun. Teman-teman, saya Father Kenny, senang berjumpa dengan kalian lagi. Tubuh santo dan santa yang kalian kenal, seperti Santo Ignatius, Santo Fransiskus, dan Santa Teresa, masih ada di bumi. Namun, Bunda Allah yang tak bernoda, Maria senantiasa perawan, setelah menyelesaikan hidupnya di bumi, diangkat baik tubuh maupun jiwanya ke dalam kemuliaan surga. Bacaan pertama dari hari raya ini yang diambil dari kitab Wahyu mengisahkan bahwa terbukalah bait suci Allah yang ada di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dari perjanjian lama, kita tahu bahwa tabut perjanjian mengandung loh batu yang berisikan hukum Allah, mana, dan tongkat Harun. Ternyata, tabut perjanjian adalah salah satu gelar yang diberikan kepada Bunda Maria. Mengapa? Pertama-tama, Maria membawa bukan loh batu, melainkan sabda Allah sendiri. Hidup seturut sabda Allah berarti menaati perintah-perintahnya. Kita semua mengenal 5 perintah gereja dan 10 perintah Allah. Perintah-perintah tersebut tidak membatasi kita. Sebaliknya, mereka memberikan kepada kita kebebasan yang sejati, kebebasan untuk berbuat baik. Kedua, Maria membawa bukan mana, tetapi roti hidup sendiri. Fulton Sheen mengatakan bahwa Maria adalah orang pertama yang menerima komuni kudus, karena dia membawa dalam rahimnya sendiri Yesus Kristus. Bagaimana sikap Maria ketika dia menerima Tuhan? Saya bisa membayangkan dengan baik bahwa pasti Maria mengambil sikap hening. Selama hidupnya, dia menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Maria juga pasti banyak bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, seperti ibu bercakap-cakap dengan bayi dalam rahimnya. Lalu Maria juga bersyukur kepada Allah yang telah memilihnya sebagai tempat tinggalnya di bumi. Hal ini kita ketahui dari Madah Magnificat. Sekarang, apakah kamu dan saya menerima komuni kudus seperti Maria? Apakah kita menjaga keheningan dalam hati kita? Apakah kita bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus yang tinggal dalam diri kita setelah kita menerima komuni? Dan apakah kita bersyukur kepada Allah atas rahmat Ekaristi? Ketiga, Maria diberi gelar tabut perjanjian karena dia membawa bukan tongkat Harun, melainkan Sang Imam Agung Abadi sendiri. Maria mengambil bagian dalam tugas pengantaraan Kristus. Maria, dalam persatuannya dengan Allah, mengambil bagian dalam kehadiran Allah. Dia sangat dekat dengan kita, dengan masing-masing dari kita, kata Paus Benediktus ke-16. Maria berdoa bagi kita. Dia adalah kemahakuasaan yang memohon. Apakah kita berdoa kepada Bunda Maria? Apakah kita memohon doanya? Ada banyak devosi yang bisa membina hubungan kita dengan Bunda Maria. Tapi ada satu yang telah didoakan oleh para kudus, direkomendasikan oleh para paus, dan diminta oleh Bunda Maria sendiri, yakni doa Rosario. Apakah kamu mendoakan Rosario? Kalau tidak, kapan kamu akan mulai? Kalau iya, apakah kamu mencoba mendoakannya lebih
baik setiap hari. Bunda Maria, semoga kami anak-anak-Mu melaksanakan perintah Allah dengan sukacita, menerima Kristus dengan layak seperti Engkau, dan senantiasa meminta pertolongan dan doa-Mu lewat doa Rosario. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, sekarang kita tiktokan dulu Om Doni ya, Om turun gunung, Om Peter. Nah, yang satu ya Om, mungkin pertanyaan dari saya juga ini karena banyaknya yang ingin mengerti tentang conception ya, dalam Katolik itu Bunda Maria itu conception. Ini kalau ini assumption ya, kalau assumption kan yang tidak bernoda kan sudah pernah dibahas ya, ya. Bisa disaksikan video-video sebelumnya gitu. Kalau ini kita temanya yang assumption ya, pengangkatan ya. Silakan dilanjut untuk tiktokannya. Jadi ini ya disclaimer ya, dari literasi yang pertama tadi ya, yang sudah dibacakan tadi mengenai dogma Bunda Maria di surga, dan kita bisa melihat fakta bahwa kubur Bunda Maria tidak ada, ya kan? Tidak ada, ya. Berbeda dengan rasul-rasul yang lain, dan kita ketahui bahwa makam Santo Petrus itu ada di Basilika Vatikan, Santo Petrus Vatikan. Kemudian makam Santo Paulus berada di Basilika Santo Paulus di luar tembok, dan juga rasul lain seperti Santo Andreas di Patras Yunani, Santo Thomas di India, dan lain sebagainya kan. Jadi kita bisa yakin bahwa dogma ini pasti benar, ya. Bisa benar berdasarkan kesaksian para bapak-bapak gereja, tulisan-tulisan bapak-bapak gereja itu menyatakan seperti itu. Jadi ya tidak dapat diragukan lagi bahwa dogma ini adalah kebenaran, ya. Itu dari saya Om, mungkin dari Om yang lain. Monggo. Ya, tentang pengangkatan tadi saya sedikit itu ya terharu ya. Kalau memang bicara dengan bukan sedikit sih sebetulnya sih, karena saya tahan aja ya. Kalau bicara tentang Bunda Maria ini memang karena saya pernah dalam situasi yang tidak mengakui Bunda Maria diangkat ke surga, Bunda Maria perawan suci, Bunda Maria selalu hidup, itu saya sempat tidak percaya. Makanya kalau bicara tentang Bunda Maria ini agak emosionalnya tuh kayak merasa bersalah gitu. Makanya tadi ada literasi yang dibilang menepuk dada ya, memukul-mukulkan dada. Murid-murid merasa bersalah sampai Bunda Maria, emang kamu nggak dengerin apa wasiat terakhir dari gurumu gitu kan, di literasi yang tulisan dari Yusuf Arimatea ini gitu ya. Itu ya mungkin saya bisa bilang bahwa yang kalau di Katolik sendiri ternyata menepuk bukan ternyata, saya berpikiran bertanyalah, mungkin kira-kira ada yang lebih paham. Menepuk dada itu kan seperti kalau kita ternyata budaya menepuk dada, memukul-mukul dada itu di para rasul, para murid itu jika merasa bersalah itu seperti saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus gitu kan, kepada saudara sekalian, itu sambil memukul-mukul dada gitu kan. Nah budaya itu sampai sekarang masih dipelihara. Tentang pengangkatan saya lebih cenderung kepada bagaimana akhirnya saya mau menerima wasiat terakhir Tuhan kita Yesus Kristus, gitulah kira-kira singkatnya.
sebelum kentrung. Matur suwun. Ya, kalau dari aku, dari video yang pertama adalah ya sama ya mungkin ya dari Om Yusro tadi bahwa apa namanya, semua para rasul jejak dari kuburannya atau historisnya itu ada kelihatan di setiap para rasul ya. Santo Thomas di India, Santo Petrus, terus Yakobus, Yohanes, semuanya jejaknya itu ada. Ya. Tapi kalau Maria, karena ini tidak ada dalam pengajaran, tadi sudah di disclaimer duluan, maka ini yang menarik ya, buat kita semua yang apostolik dan meyakini ya bahwa Maria itu diangkat ke surga, ya, artinya tidak ada kuburnya di bumi ini. Ya. Itu yang pertama yang menarik. Yang kedua adalah bahwa dari video tadi yang dari penjelasan tadi yang pertama adalah bahwa ya Maria benar-benar dipersiapkan sekali oleh Tuhan ya. Yang pertama adalah sampai putranya itu wafat, sampai naik ke atas, kemudian dia menyelesaikan tugasnya dan itu rasanya sakit sekali ya. Kalau boleh dibilang kata-katanya begini, kan kita orang tua nih punya anak misalnya gitu ya, kenapa nggak aku aja dulu, kenapa kamu yang harus duluan, kira-kira begitulah kata-katanya ya. Itu rasanya sakit banget, pasti sakit banget itu. Dan yang dari video dari Romo tadi ya, berkaitan dengan kitab Wahyu tadi ya, yang sudah dibuatkan oleh Yohanes yang melihat dalam mimpinya ya, bahwa ada tabut yang tipologinya adalah menggunakan Maria ya. Ini yang menarik buat kita orang Katolik, bahwa Maria adalah tipologinya dari tabut perjanjian itu sendiri ya. Dan kita meyakini itu dari umat Katolik. Mungkin itu dari aku. Baru nanti berikutnya adalah kentrung. Om Dwi, ada yang mau ditambahkan? Oke, thank you Om Peter. Satu hal dan satu pertanyaan dari saya, mungkin agak nyeleneh dikit ya. Apakah ini ada di kitab suci, Om Doni, cerita tadi itu? Ya, kalau ceritanya nggak ada ya di kitab suci ya. Sebetulnya kalau kita lihat itu, kitab suci itu kan utama Injil, ya, itu bercerita tentang Yesus gitu kan, tentang Yesus gitu ya. Jadi bahkan kisah para rasul pun juga tidak menyebutkan secara detail begitu ya. Memang seperti yang kita imani kan, kita mengenai antara kitab suci dan tradisi suci ya. Jadi ini kan tadi sudah dijelaskan di literasi kan, ada di dalam tradisi, sudah dipercaya mula-mula. Dogma itu tahun 1950 adalah penegasan ya yang sudah ada ya, penegasan yang sudah ada, yang sudah diyakini sejak awal mula gitu ya. Jadi memang nggak ada kitab suci Pak. Ini kan seperti kata Santo Yohanes kan, tidak semuanya tertulis gitu kan. Maksud saya, kalau tidak ada di kitab suci, berarti ada di tradisi suci ya Om ya? Seperti ya, itu ya? Gitu. Oke. Jadi saya tambahin lagi ya sebelum kentrung. Jadi kalau kita melihat, kalau di tempat kita kan, gereja kenal namanya Tujuh Duka Maria ya. Tujuh Duka Maria, jadi kita bisa melihat selama hidupnya sejak setelah Yesus lahir sampai Yesus meninggal, Bunda Maria itu kan ada duka yang dia pendam kan, seperti katakan Maria memandang segala perkara dalam hatinya ya. Ini saya coba sampaikan ya, 7 duka Maria. Yang pertama, duka pertama adalah ramalan Simeon dalam Kenisalah
Itu bisa ditemukan di Lukas 2 ayat 34 sampai 35. Ya. Duka yang kedua pada saat melarikan ke tanah Mesir. Ya kan. Saat itu kan Herodes mengumumkan untuk membunuh semua bayi-bayi, anak-anak di bawah 2 tahun kan, ya. Sampai akhirnya melarikan diri kan ke Mesir kan. Kemudian duka yang ketiga pada saat Yesus yang di Allah, ya kan. Hari kan waktu itu Yesus. Kemudian duka Yesus berjumpa dengan Bunda Maria dalam perjalanan ke Kafardi ketika sengsara Yesus kan. Yesus berjumpa dengan ibunya. Duka kelima yaitu pada saat Yesus disalib. Yang duka keenam pada saat Tuhan Yesus diturunkan dari salib. Dan duka ketujuh Yesus dibaringkan di makam. Nah, kelihatannya ini ada devonya juga kan? Devosi pada 7 duka Maria ini. Monggo dilanjut. Langsung kentrung aja ya kalinya ya. Oke, langsung dilanjut ke kentrung aja Om. Siapa yang mau dahulu untuk kentrungnya? Om turun gunung, silakan.
Silakan Om turun gunung untuk kentrungannya. Kalau kentrung boleh untuk perenungan nggak membuka ayat Alkitab? Silakan aja. Mohon dibukakan Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 48. Sampai 51, sorry. Berapa, Om? Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 51. Ini saya bacakan ya. Iya, bacakan boleh. Pembacaan dari Magnificat nih ya, Magnificat ya. Ya di nyanyian pujian Maria ya. Iya, Magnificat. Saya ini hanya untuk perenungan saja, terutama untuk teman-teman awam Katolik termasuk saya, khususnya tentang perenungan ini dan para pendengar ya, tentang Alkitab yang kita pegang. Itu ada perikop dalam Injil Lukas itu, saya bacakan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Sebagai perenungan, jadi saya menyambungkan tadi sama literasi tentang tulisan untuk dijadikan bahan pertimbangan memang ya, untuk tulisan dari Yusuf Arimatea, yang kita tahu bahwa beliau yang mengusahakan untuk pemakaman Kristus dalam kubur. Dia menulis tentang hubungannya kepada Sang Bunda ini ya. Aku Yusuf Arimatea gitu. Itu yang mungkin saya jadi perenungan bahwa pesan Bunda Maria di sini tentu sangat jelas melalui tulisan Santo Lukas, yang Santo Lukas sendiri mengambil data dari semuanya, termasuk Bunda Maria, karena saat itu digambarkan sama tulisan Yusuf Arimatea juga bahwa saat itu berkumpul, dibilang Saint John, semuanya murid-murid berkumpul sambil menepuk dada bahwa nyaris dilupakan oleh murid-murid. Makanya Bunda Maria sendiri bilang, emang kamu lupa apa yang dikatakan gurumu di atas kayu salib tentang akulah ibumu. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Keturunan di sini bisa banyak hal, bisa perenungannya adalah kita sebagai keturunan dari Sang Bunda itu, gereja yang menderita. Artinya, jika Tuhan Yesus sendiri ingin menitipkan ibunya ke dalam rumah kita, ke hati kita, berarti mau tidak mau, saya pribadi akan menganggap bahwa Bunda Maria menyebut aku berbahagia. Pertanyaannya, apakah saya menyebut aku berbahagia tiap hari, atau hanya sesekali,
itu jatuh pada pemikiran kita, jatuh pada pilihan-pilihan dari keputusan kita bahwa jika Bunda Maria sudah diterima di dalam rumah kita, mau tidak mau ada perenungan kapan kita menyebut beliau berbahagia. Sesuai dengan siapa? Wasiat dari Tuhan Yesus sendiri. Dan poin yang paling terpenting adalah begitu yang ayat 51, begitu kita menentang wasiat Yesus Kristus, yang saya rasakan saya akan dicerai-beraikan dari kawanan. Siapa yang mencerai-beraikan? Siapa lagi kalau bukan yang mengincar keluarga Nazaret yang kudus, akhirnya lari ke Mesir, yang membunuh bayi-bayi usia 2 tahun. Itulah yang akan mencerai-beraikan. Dengan cara apapun, ya mudah-mudahan menjadi perenungan bahwa kita keluarga tidak dipisahkan dari Bapa, Putra, Bunda, dan Gereja. Demikian, terima kasih. Matur suwun. Terima kasih Om turun gunung. Lanjut ke Om Usro. Ya, silakan Om. Kalau nyambung tadi ya, yang disampaikan oleh Om turun gunung, kalau kita tiap hari melakukan brevir bahwa Magnificat, Kidung, Pujian Maria itu tadi, pasti kita akan selalu daraskan pada saat sore, vesper kalau nggak salah ya, pada saat sore, ya, pas sore, preview sore itu. Nah, untuk saya, yaitu seperti tadi yang video dari Romo Kenny, ya, kita menghormati Bunda Maria, tidak kita juga melakukan devosi kepada Bunda Maria setiap hari dengan mendaraskan doa rosario. Ya, jadikanlah itu sebagai kebiasaan setiap hari. Ya. Jika kita melakukan setiap hari, akan mendapat kedamaian dalam hati kita. Itu, terima kasih. Silakan Om Peter, kentrungnya. Ya, kentrung dari saya, ini adalah bahan perenungan buat kita awal Katolik, dan diceritakan ke anak-anak saya, ke istri saya, ke keluarga saya yang membutuhkan pewartaan dari saya. Kentrungnya begini, bisakah manusia yang berdosa karena satu titik, contoh dosanya adalah makan apel, berada di surga? Maka jawabannya tidak bisa. Makanya manusia jatuh ke dalam dosa. Aku ulang ya. Bisakah manusia yang hanya berdosa satu titik karena makan apel bersama-sama dengan Allah di dalam surga? Maka jawabannya tidak bisa. Hubungannya apa? Dengan Maria Immaculata atau Maria tidak berdosa. Jadi, Maria di dalam rahimnya, bisakah Tuhan Yesus datang dalam hadiran ke tempat yang ada dosanya? Ilustrasi tadi itu saya pakai waktu ilustrasi manusia jatuh ke dalam dosa dengan makan apel satu titik dosa. Artinya di dalam rahim Maria tidak ada dosa. Kenapa? Karena tidak mungkin Tuhan Yesus datang ke tempat yang berdosa, tempat yang ada kotornya. Nggak mungkin Tuhan hadir ke dalam tempat yang ada kotornya atau ada dosanya. Nggak mungkin sama sekali. Ya. Oleh sebab itu, Tuhan itu datang pasti semuanya dia sudah persiapkan semuanya. Raja aja yang manusia biasa, itu dipersiapkan red carpet. Bersih kiri, kanan, depan, belakang. Ini yang punya bumi. Yang pencipta alam di dunia ini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman ini bersama-sama dengan Allah. Dialah pencipta alam dan bumi ini. Artinya dia akan mempersiapkan
di rahim Maria itu bahwa rahim Maria itu bersih. Ya. Jadi begitu pentingnya. Peter, Yes. Peter, bukan hanya rahimnya saja, Maha Bunda Maria seutuhnya. Ya, oke, ya, Om. Aku hanya menggunakan ilustrasi bahwa ilustrasinya itu adalah bahwa tidak mungkin Tuhan itu datang ke dalam tempat yang kotor atau ada satu titik noda dosa. Ilustrasi maksudnya begitu, Om. Ya, aku terima koreksinya. Terima kasih, Om. Ya, artinya Tuhan itu datang harus ke dalam tempat yang bersih. Itu ilustrasinya. Ya, ini penting ilustrasi ini dipergunakan menurut aku ya untuk anak-anakku, untuk istriku, untuk awam Katolik ya yang menjawab bahwa konsep itu baru ada kemudian. Ya, konsep itu ada kemudian. Ya, tapi konsep itu sudah lama dipakai sama dengan tadi Alkitab tadi narasinya ada dipakai. Ya, Alkitab itu dari kanon tahun 393-397, tapi sebelumnya sudah ada. Nah, konsep ini juga ya, Immaculata ini bahwa Tuhan hadir harus dengan tempat yang bersih. Om Peter, mohon maaf, konsep ini kita bicara asumsi Immaculata. Topiknya ini kesusian ya, angkatan bukan Immaculata ya. Iya, sorry. Ya, itu aja dari aku kentrongnya. Om Dwi, terima kasih. Terima kasih Om Peter, Om Doni, Om Turun Gunung. Jadi kentrong dari saya, harapan ya, kepada Bunda Maria untuk mendoakan kami, berkenan mendoakan kami kepada putra kasih Tuhan kami Kristus. Doakanlah kami ya Bunda Allah agar kami dapat menikmati janji Kristus. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon dimaafkan bila ada salah dalam literasi, membaca literasi, titik komanya, pokok tanda baca ada yang salah, mohon dimaafkan. Juga kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Okay.